Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Banyak sekali, Bu, belanjaannya. Tanya Bagus. Ningsih tersenyum. Ia lantas memerintah Sekar membawa belanjaan itu ke dapur. Sementara Ningsih duduk di teras rumah bersama Bagus yang masih menyeruput kopinya yang belum habis. "Pak, Jaka sudah pulang?" tanya Ningsih. "Sudah, Bu. Bagaimanapun, dia tidak bisa berpergian jauh meninggalkan Abah Abdul dan pondok pesantren." "Ya Jaka yang Bapak maksud kan? Teman Sekar itu?" "Iya, Bu. Dia mengantarkan ini, air zam-zam. Karena kebetulan dia habis pulang dari Tanah Suci." Bagus berbohong pada Ningsih, sembari memperlihatkan sekantung penuh air di tangan kanannya. "Neng, Bapak minta gelas kosong," ucap Bagus sedikit berteriak. Sekar datang dengan membawa gelas kosong. Bagus lantas menuangkan air pemberian Abah Abdul ke dalam gelas itu. "Ini, minumlah, agar kondisi Ambu semakin sehat. Habiskan," titah Bagus pada Ningsih. Ningsih lantas menurut. Dia meminum habis air yang berada dalam gelas tersebut. "Airnya amat menyejukkan," puji Ningsih. Bagus tersenyum puas karena istrinya mau menghabiskan air itu dan tidak terjadi apapun pada Ningsih. "Ambu, Bapak hari ini ingin mengunjungi Abah Dadang." "Loh, ada perlu apa, Pak?" "Bapak hanya ingin menanyakan soal kasus pencurian ari-ari bayi di desa ini." "Hah? Pencurian ari-ari bayi?" ucap Ningsih nampak kaget. "Kenapa, Bu? Bukannya Ambu sudah mengetahui tentang teror yang tengah terjadi pada warga desa?" "Tidak, Pak. Ambu baru tahu dari Bapak. Pantas saja tadi di warung beberapa ibu-ibu nampak asik membicarakan soal pencurian ari-ari bayi," ucap Ningsih. Bagus dan Sekar saling beradu tatap. Jika dukun beranak itu menjadikan Ningsih inang, namun mengapa Ningsih terlihat tidak mengingat apapun yang sudah terjadi? "Ya sudah, jadi bagaimana? Bapak boleh menemui Abah Dadang?" "Iya, silakan, Pak." "Sekar ikut, Pak." "Jangan, Neng. Ambumu lebih membutuhkan kamu di sini," ucap Bagus. Sekar terdiam. Dia sebenarnya amat sangat ingin ikut dengan Bagus. Namun di sisi lain, Ningsih yang masih dalam incaran dukun beranak itu pun pasti amat sangat butuh bantuan Sekar di rumah. "Baik, Pak. Sekar akan menemani ibu di rumah." Bagus tersenyum mendengar jawaban dari Sekar. Ia lantas masuk ke dalam mengambil sebuah jaket dan helm. Tidak beberapa lama kemudian, Bagus keluar. Dia telah siap untuk pergi bertemu Abah Dadang. "Ambu, Neng, Bapak pergi dulu ya," ucap Bagus. Ningsih mengangguk. Dia lantas mencium punggung tangan suaminya itu. Dan saat Sekar hendak melakukan hal serupa, tiba-tiba Bagus berbisik ke telinga Sekar. "Neng, pastikan ibu selalu meminum air itu ya," bisik Bagus pelan, tepat di telinga Sekar. Sekar mengangguk, mengerti atas titah dari sang ayah. Motor Bagus perlahan bergerak meninggalkan rumah yang mana Ningsih dan Sekar masih berdiri di teras rumah. Hingga Bagus sudah tidak nampak lagi di mata mereka. "Neng, yuk bantu Ambu memasak. Sudah lama kita tidak memasak bersama, bukan?" ajak Ningsih. Sekar mengangguk. Ia tersenyum dan lantas mengekor pada punggung Ningsih. "Anakku, anakku,"
Suara nenek tua itu kembali tertangkap oleh kedua gendang telinga Sekar. Bulu tengkuk Sekar seketika meremang. Manakala dari jendela rumah Sekar melihat bayangan seorang nenek tua berbadan bungkuk dengan tubuh hangus tengah berdiri tepat di samping kirinya, sembari memainkan rambut putih yang tergerai amat panjang itu. Sekar membalikkan tubuhnya. Ternyata sosok nenek tua dalam pantulan kaca jendela itu nyata. Dan kini Sekar berhadapan dengan sosok nenek tua mengerikan tersebut. Nenek tua itu membulatkan kedua matanya yang menghitam legam. Sekar seolah terhipnotis. Mata mereka saling bertatapan. Sebuah cahaya putih muncul dari dalam bola mata sosok nenek tua itu. Perlahan-lahan, tubuh Sekar terseret masuk ke dalam lingkaran cahaya yang amat menyilaukan. "Gimana ini?" ucap Sekar pelan saat dia sadar bahwa dia bukan lagi berada di teras rumah Bagus. Sekar berada di sebuah hutan. Namun beberapa meter di hadapannya terlihat sebuah perkampungan kecil dengan deretan beberapa rumah yang terbuat dari bilik anyaman bambu. Sekar mendekati area perkampungan itu. Beberapa orang nampak tengah melakukan aktivitasnya. Beberapa ibu-ibu nampak tengah asyik ngobrol sembari mengawasi anak-anaknya bermain. Dan beberapa orang bapak-bapak sedang sibuk menganyam bambu menjadi beberapa perabotan dapur. Namun aneh, tidak ada satu orang pun yang melihat kedatangan Sekar. Padahal jika dibandingkan yang lain, gaya busana yang Sekar kenakan nampak amat mencolok perhatian karena berbeda sekali dengan warga di desa. Sekar tersenyum karena memang suasana seperti inilah yang dia rindukan sedari dulu. Suasana desa yang amat asri dengan warga yang terlihat tidak memegang gawai satupun. Sekar lantas duduk di dekat beberapa orang warga yang nampak tengah serius membicarakan sesuatu. Dan lagi-lagi, tidak ada satu orang pun yang menyadari keberadaan Sekar di sana. Tubuhnya seolah-olah tembus pandang. Karena ayunan tangan seorang ibu bertubuh tambun pun hanya melewatinya begitu saja, tidak dapat menyentuh tubuh Sekar. "Iya, makanya kalau bukan dukun beranak itu siapa lagi atuh?" ucap seorang ibu-ibu bertubuh tambun itu. "Memangnya kamu semua mau ada korban lagi? Mau menunggu yang hilang lagi?" sambung ibu tersebut. Beberapa orang yang menjadi lawan bicara itu hanya terdiam. Mungkin mereka menimbang memang betul ucapan ibu tersebut. Namun Sekar sendiri belum mengerti apa yang sedang mereka bicarakan sebenarnya. Sampai tiba-tiba dari kejauhan nampak seorang nenek tengah berjalan dengan seorang wanita yang menggendong bayi dalam dekapannya. Sekar terpesona melihat wanita tersebut. Wajahnya cantik, khas wanita Sunda dengan perawakan yang tinggi semapai. Kini kedua orang wanita itu akan lewat di hadapan mereka. Semua orang yang tadinya amat antusias saat berbicara, ini hanya mampu terdiam dengan kedua mata yang menatap tajam pada kedua orang yang Sekar tebak sebagai ibu dan anak tersebut. "Punten, Bu, Pak," ucap wanita lembut sembari menundukkan kepalanya. Sementara nenek tua di sampingnya seolah tidak peduli dengan keberadaan warga. Tidak ada seorang pun yang menjawab pesapaan ramah itu. Mereka malah menyunggingkan senyuman sinis dan tatapan nyalang. Barulah setelah wanita dan nenek tua itu berlalu, mereka mulai membuka obrolan kembali. "Tuh kan, baru saja dibicarakan. Emak Mina malah lewat. Ih, benar-benar ini mah takut." Ibu berbadan tambun itu kembali berbicara, seolah-olah memang dialah si biang provokasi. Mendengar nama Aminah membuat Sekar segera tersadar bahwa sosok nenek tua dengan wajah
dan tubuh hangus itu tengah membawanya pada memori masa lalu sosok tersebut. Setelah menyadari itu, Sekar lantas segera mengikuti wanita dan nenek tua yang baru saja lewat di hadapannya. Apa dia Nyai Aminah? Nyai Aminah yang dikatakan Aba Abdul dan Aba Dadang. Desis Sekar pelan. Sekar masih terus mengikuti kedua wanita tersebut. Hingga akhirnya mereka berhenti di salah satu rumah yang nampak amat sederhana. Rumah tersebut berada di ujung desa. Dengan sisi kiri dan kanannya hanyalah hutan. Rumah terdekat yang menjadi tetangga mereka masih amat jauh. Sekar hanya mengintip dari sebuah jendela. Dia tidak berani jika harus masuk ke dalam rumah tersebut. Wanita muda yang menggendong bayi itu lantas masuk ke dalam kamar. Dia menidurkan bayi yang sedari tadi terlelap di buayannya. Bayi itu masih amat merah. Mungkin umurnya baru beberapa hari. Tapi Sekar sendiri tidak tahu bayi itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Setelah memastikan bayi yang terbaring di kasur tipis itu kembali terlelap dan tenang, barulah si wanita muda tersebut keluar dari kamar. Dia menghampiri nenek tua yang tengah duduk di atas bali, kursi yang terbuat dari anyaman bambu. "Embu," ucap wanita itu lembut sembari menyentuh pundak nenek tua tersebut. Benar dugaan Sekar. Mereka memang sepasang ibu dan anak. "Apa dia tidur kembali?" tanya nenek tersebut yang menanyakan si bayi yang sedari tadi digendong oleh anaknya. "Iya, Bu. Dia tertidur lelap sekali." Melihat wajahnya membuat Narti ingin segera menemui Akang dan memperlihatkan padanya bahwa anak yang selama ini Narti kandung benar-benar mirip sekali dengannya, ucap wanita itu dengan raut wajah merona bahagia. Ternyata dia bernama Narti. "Jangan bodoh. Kamu ingin menghampirinya, membawa anak hasil dari hubungan gelap kalian. Lalu apa yang akan terjadi padamu jika istri sah lelaki sialan itu mengetahuinya, ha?" cerca nenek tua itu dengan nada meninggi. "Narti tidak ingin menuntut apa-apa, Bu. Narti hanya ingin dia mengakui anak ini, mau menerimanya dan memberikan hak yang sama. Narti tidak masalah jika Akang Rukman tidak mau menikahi Narti secara sah. Namun anak ini perlu sosok seorang ayah," ucap wanita itu dengan nada yang mulai terisak. "Narti, Ambu mohon, jangan bertindak bodoh hanya karena cinta. Bagaimana nanti jadinya? Istri sah Rukman pun sampai saat ini belum memiliki anak. Sementara kamu yang hanya sebagai simpanan telah memiliki anak. Ambu, mengertilah, anak ini berhak mendapatkan haknya sebagai anak. Dia berhak hidup layak dan berkecukupan." Nenek tua itu lantas menggeleng. Dia tidak tahu harus berbicara apa lagi, karena memang sikap keras kepala putrinya itu susah untuk dikendalikan. Nenek tua tersebut memilih meninggalkan Narti seorang diri di atas bali yang berada di ruang tamu. Sementara nenek tua itu masuk ke dalam salah satu kamar yang dekat dengan dapur. Narti menghela nafas. Sungguh dia hanya ingin ayah dari anak yang selama ini dia kandung itu mau mengakuinya. Tidak lebih dari itu. Bukan masalah jika akhirnya Akang Rukman maupun istri sahnya akan membenci diri Narti. Namun hak dari anaknya harus tetap terpenuhi. Narti menatap nanar langit-langit rumah yang terlihat usang. Dirinya kembali mengingat dulu bagaimana Rukman mendekatinya dengan segala bujuk rayuan. Semua orang tahu bahwa Rukman adalah seorang juragan tanah di desa itu. Namun dia tidak memiliki anak.
Padahal usia pernikahannya dengan sang istri hampir memasuki tahun ke-30. Rukman yang terpikat dengan kecantikan Narti pun akhirnya mendekati Narti dengan segala cara, termasuk memberikan materi dan janji manis. Hingga akhirnya Narti luluh oleh sikap manis Rukman. Nyai Aminah sendiri tidak tahu kalau putrinya ternyata menjalin hubungan dengan suami orang. Nyai Aminah si dukun beranak itu akhirnya tahu ketika Narti berterus terang bahwa dia tengah hamil anak dari Rukman. Nyai Aminah amat murka, bukan sebab kehamilan Narti, akan tetapi setelah mengetahui bahwa Rukmanlah ayah dari bayi yang sedang putrinya kandung. Sementara Rukman sendiri memilih meninggalkan Narti setelah mengetahui bahwa Narti hamil. Di satu sisi, hatinya amat senang karena akan memiliki anak. Ternyata selama ini sang istrilah yang tidak dapat memberikannya anak. Namun di sisi lain, Rukman tidak bisa menerima anak tersebut. Bagaimana nanti nasibnya setelah sang istri tahu bahwa dia telah berselingkuh dengan wanita lain dan memiliki anak? Sementara harta benda yang dia punya selama ini semuanya adalah milik sang istri. Dia hanya mengelolanya saja. Narti amat kecewa mendapat penolakan dari Rukman. Bahkan Rukman menghinanya dan menyebut bahwa anak dalam perut Narti bukanlah anaknya. Nyai Aminah yang saat itu turut menemani Narti yang meminta pertanggungjawaban pun tidak tinggal diam. Nyai Aminah mengeluarkan sumpah serapah bahwa Rukman dan istrinya tidak akan pernah memiliki keturunan. Dan jika sampai Rukman memiliki anak, maka umurnya tidak akan panjang. Rukman hanya tersenyum geli mendengar ucapan sumpah serapah dari mulut Nyai Aminah. Ia lantas mengusir Narti dan Nyai Aminah. Setelah kejadian itu, Narti bertekad akan tetap melahirkan bayi dalam kandungan dan mengurusnya meski seorang diri. Padahal Nyai Aminah menyarankan agar Narti menggugurkan kandungannya. Hingga hari itu tiba. Narti melahirkan anak yang sudah dia kandung selama 9 bulan. Dan Narti amat bahagia manakala melihat wajah sang bayi amat mirip dengan Rukman. Namun ekspresi sebaliknya ditunjukkan Nyai Aminah. Dia amat benci melihat cucunya itu mirip dengan lelaki brengsek yang menyanyiakan Narti begitu saja. Sekar terdiam. Dia masih menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia menatap wajah Narti. Wajahnya amat cantik. Berulang kali Sekar berpikir keras, mencoba mengingat sesuatu. Karena baginya wajah Narti amat familiar. Dia seperti pernah menemuinya di suatu tempat. Narti lantas bangkit. Dia memastikan bayi itu masih tertidur dalam dekapan keadaan lelap. Lalu dia bertolak menuju kamar di mana Mak Aminah berada. Pun sama dengan sang anak, ibunya Narti. Mak Aminah nampak telah terlelap. Narti menatap dalam wajah tua itu. Sungguh dia amat sangat ingin membahagiakan Mak Aminah di masa tuanya saat ini. Namun dia malah semakin menambah beban sang ibu dengan memiliki anak dari hasil hubungan di luar nikah. Air mata Narti terlihat keluar dari sudut matanya. Dia kemudian mencium kening keriput sang ibu. Maafkan Narti, Ambu. Setelah mencium kening Mak Inah, Narti lantas bangkit. Dia pergi keluar rumah. Setelah sebelumnya memindahkan bayi mungil itu agar tertidur di sisi Mak Aminah. Sekar segera mengikuti kemana Narti akan pergi. Dia tidak mengekor terlalu jauh. Sekar tepat berada di belakang Narti. Karena Sekar pun yakin bahwa Narti juga tidak dapat melihat keberadaannya. Hampir 30 menit Narti berjalan hingga dia sampai di sebuah rumah yang dibilang cukup mewah di antara yang lain. Saat rumah di kanan dan kirinya masih terbuat dari anyaman bambu, namun rumah itu berdiri kokoh terbuat dari batu bata merah dengan beberapa ornamen khas Sunda
dan sebuah patung burung yang nampak gagah bergantung di ambang pintu. Tok tok tok. Narti mengetuk pintu hingga suara seorang lelaki nampak menyautinya dari dalam. Pintu terbuka. Seorang lelaki berperawakan tinggi besar dengan wajah tampan dan kulit berwarna sawo matang nampak keluar dari balik pintu. "Kau?" ucap lelaki itu terkejut sesaat setelah melihat Narti berdiri di hadapannya. Sekar terheran melihat raut wajah lelaki tersebut setelah melihat Narti. Namun Sekar yakin bahwa lelaki itu adalah Rukman. Lelaki itu segera menarik kasar Narti. Dia membawa Narti ke pinggir rumah di mana sebuah saung kecil nampak berdiri di sana. Bergegas Sekar pun turut mengikuti mereka. "Mau apa kau datang ke sini? Ucap lelaki itu dengan nada kasar. "Kang, anak kita telah lahir." Narti memegangi kedua tangan Rukman. Kedua matanya berbinar. Dia berharap ekspresi bahagia yang akan Rukman tunjukkan setelah mendengar kelahiran anak mereka. "Lah, apa buktinya jika dia adalah anakku? Bisa saja selama ini memang kau tidak hanya menjalin hubungan denganku. Bukan begitu, Narti?" Mendengar ucapan dari Rukman, kedua bola mata Narti membulat. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja terlontar dari mulut Rukman. Bisa-bisanya lelaki itu meragukan buah cinta mereka. Sementara selama ini Narti hanya menjalin kasih dengannya saja, meskipun dengan status simpanan suami orang. Jika Akang tidak percaya, bisa lihat sendiri. Wajah bayi itu amat mirip dengan Akang. Seolah-olah memang dia sengaja terlahir mirip denganmu, Kang, agar kamu mau mengakuinya. Rukman tersenyum sinis. Dia menatap nyalang pada Narti yang kini kedua pipinya telah basah oleh air mata. Rukman dapat sedikit bernafas lega karena hari itu istrinya tengah pergi ke desa lain untuk membeli bibit tanaman unggulan dari desa lain. Tapi Sekar sakit saat melihat perlakuan Rukman terhadap Narti. Bagaimanapun sama perempuan, Sekar tahu bagaimana perasaan Narti kala itu. Dia hanya korban cinta dari lelaki yang hanya mementingkan nafsu belaka. "Pulanglah," kata Rukman pada Narti. "Tidak, Kang. Saya hanya ingin akan mengakui anak itu, memberikannya hak yang sepatutnya diberikan seorang ayah pada anaknya. Saya tidak akan memaksa Akang untuk menikahi saya. Meskipun Akang pernah berjanji, namun saya tidak akan pernah menagih janji itu. Saya mohon, Kang, akui dia sebagai anakmu," ucap Narti sembari terisak. "Perempuan gila, bagaimana caranya, Aku harus membawa anak itu ke hadapan istriku, lalu memohon agar dia mau mengurusnya. Lalu jika dia bertanya anak siapa ini, aku harus jawab anak selingkuhan. Yang benar saja Narti bakal habis dibunuh aku." Rukman semakin emosi. Dia berbicara sambil mencengkram kuat kedua bahu Narti. Beberapa orang pekerja di rumah Rukman mulai memperhatikan mereka. Terlebih, nada bicara Rukman yang tinggi sontak menarik perhatian siapapun yang mendengarnya. Sekar masih terdiam. Dia ingin membela Narti, namun apa daya, untuk menyentuhnya pun Sekar tidak bisa. Sekar tersadar keberadaannya di sini hanya untuk menyaksikan apa yang telah terjadi dari masa lalu sosok nenek bertubuh hangus tersebut. Ada sesuatu yang nenek itu ingin Sekar mengetahuinya. Rukman masih terdiam, sementara Narti tidak berhenti menangis. Dia bingung harus bagaimana lagi. Dia hanya ingin anaknya mendapatkan hak dari ayah kandungnya. Sebuah mobil sedan tua nampak masuk ke dalam pekarangan rumah. Melihat kedatangan mobil tersebut, Rukman semakin gelagapan dan tidak karuan.
Sesegera mungkin Rukman menarik tubuh Narti agar tidak terlihat keberadaannya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.